Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat belajarnya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-8 pada materi struktur teks editorial. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Jadi kita akan pelajari KD 3.6 terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks editorial secara tepat. Kita masuk pada pengertian teks editorial. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian teks editorial. Editorial itu mengenai atau berhubungan dengan editor atau pengeditan. Editorial juga bisa diartikan sebagai artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Disebut juga sebagai tajuk rencana. Adapun pengertian teks editorial secara umum yaitu artikel yang berisi pandangan atau opini redaksi media massa terhadap suatu peristiwa, isu, atau masalah. Kita akan masuk pada penjelasan struktur teks editorial. Ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, kemudian argumentasi, dan penegasan ulang. Penjelasannya dapat kita simak, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang akan dibahas di dalam teks editorial. Jadi bagian ini biasanya berisikan sebuah teori-teori tertentu yang diperkuat oleh argumen. Baru selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis tadi ya. Argumentasi bisa berbentuk pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian ketiga, penegasan ulang. Berisi penegasan ulang pendapat teks editorial yang didukung oleh fakta-fakta dari bagian argumentasi tadi. Fungsi bagian ini menjadi simpulan dan penegasan dua bagian sebelumnya di dalam teks editorial. Sangat jelas bukan penjelasan struktur ini? Nah, jadi ketiga bagian ini harus ada di dalam teks editorial seperti contoh berikut. Pada paragraf ini ditunjukkan pernyataan pendapat atau tesis, yaitu pada paragraf pertama dari editorial yang berjudul Dampak Medsos Potensi Memecah Belah Bangsa. Ini saya ambil di surat kabar internet ya. Nah, pada bagian ini diuraikan pengantar masalahnya, yaitu potensi besar YouTube yang sering digunakan ya. Selanjutnya yaitu argumentasi. Nah, argumentasi tadi berisi opini yang diperkuat dengan fakta. Faktanya disebutkan di sini ya. Jadi ada di paragraf 2, kemudian yang 3 dan keempat. Di sini tampak pada paragraf yang kedua masalah pornografi yang ada di dalam konten YouTube ya. Kemudian yang bisa mendadak kaya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan mengadu domba antar sama anak bangsa. Nah, ini adalah jadi memperkuat masalah yang sedang diangkat oleh penulis. Sampailah kita pada bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa paragraf terakhir tentu akan menjadi penegasan ulang atau yang menyimpulkan kesimpulan dari permasalahan yang sedang dibahas. Nah, di sini biasanya dalam teks editorial pada bagian penegasan ulang terdapat saran terhadap masalah yang sedang dibahas begitu.
Untuk lebih lengkapnya mengenai referensi lainnya, kalian bisa membuka teks editorial dengan analisis struktur dan kaidah kebahasaan oleh Deki Septiandaris di channel YouTube-nya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu di email ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.